Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan analisis tabel input-output, yaitu mengenai analisis dampak perekonomian. Dalam video-video sebelumnya, saya sudah menyampaikan dua analisis pokok dari tabel input-output, yaitu pertama adalah analisis struktur dan kedua analisis keterkaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis dampak yang dapat diturunkan dari tabel input-output. Jadi salah satu kegunaan dari tabel input-output adalah memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap berbagai output sektor produksi, terhadap nilai tambah bruto, terhadap kebutuhan impor, dan terhadap kebutuhan tenaga kerja. Artinya dari tabel input-output, setiap permintaan akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal, ekspor-impor, itu memberikan dampak terhadap penciptaan output dari berbagai sektor, maupun nilai tambah dan tenaga kerja. Baik, pada umumnya analisis dampak yang biasa digunakan itu ada 4 variabel pokok. Pertama adalah dampak terhadap penciptaan output dengan formula X sama dengan I-AD inverse kali FD. Ya, X ini adalah output yang tercipta, I adalah matrik identitas, AD adalah matrik koefisien input transaksi domestik, dan FD adalah permintaan akhir transaksi domestik. Sedangkan untuk dampak terhadap penciptaan nilai tambah bruto itu formulanya adalah V sama dengan V cap dikali I-AD inverse dikali FD, di mana V ini adalah nilai tambah yang tercipta, V cap ini adalah matrik diagonal dari koefisien nilai tambah, dan seterusnya. Sedangkan untuk kebutuhan tenaga kerja, itu formulanya adalah L sama dengan L cap kali I-AD inverse kali FD, di mana L itu adalah tenaga kerja atau kebutuhan tenaga yang tercipta akibat permintaan akhir. L cap adalah matriks diagonal dari koefisien tenaga kerja. Demikian pula untuk kebutuhan import, ya, ini M sama dengan AM kali I-AD inverse ya kali FD ditambah FM, di mana AM ini adalah koefisien import ya, kemudian AD FD sama ya, dan FM ini adalah permintaan akhir yang berasal dari komponen import. Ini 4 formula yang umum digunakan dalam analisis. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan salah satu contoh ya, analisis dampak terhadap penciptaan output. Saya di sini menggunakan tabel input-output tahun 2010, 17 produk kali 17 produk. Baik, jadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa output domestik yang tercipta atau sering disebut dengan variabel endogen ya, itu adalah perkalian dari koefisien perganda ya, yaitu I-AD inverse ya, dikali dengan permintaan akhir FD ya, atau sering disebut dengan variabel eksogen ya, di mana FD ini terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal, perubahan stok, dan ekspor barang dan jasa. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa bila F tumbuh, maka X akan tumbuh juga. Artinya bahwa X sangat tergantung dari FD atau permintaan akhir domestik. Ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan ya bahwa tabel ini adalah tabel input-output transaksi domestik ya.
atas dasar harga dasar menurut 17 produk dalam triliun rupiah ya. Jadi kenapa dalam analisis lebih disukai transaksi domestik karena di sini ingin lebih ditonjolkan kekuatan dari output domestik ya, kekuatan dari domestik ya. Nah, di sini yang disebut dengan FD ini yang saya warnai merah ya, itu ada 301, 302, 303 dan seterusnya. Ini adalah komponen dari permintaan akhir ya. Kemudian yang disebut matriks inverse Leontief atau matriks pengganda I-AD inverse ya, ini juga sudah pernah saya sampaikan pada video sebelumnya ya, bagaimana mendapatkannya. Ini yang berwarna biru ya. Jadi ini sudah pernah kita hitung ya. Ini disebut dengan matriks inverse Leontief atau matriks pengganda ya. Nah, kemudian perkalian dari matriks Leontief, inverse Leontief dengan final demand ya atau permintaan akhir domestik ya, itu diperolehlah yang namanya output yang tercipta akibat permintaan akhir ya, yaitu X sama dengan matriks pengganda dikali dengan permintaan akhir. Nah, di sini tabel di sini memperlihatkan output yang tercipta akibat masing-masing komponen permintaan akhir. Jadi secara total output yang tercipta akibat permintaan akhir itu sebesar 13.000 triliun 109 ya. Ini pada tahun 2010 untuk kondisi Indonesia. Dari total output 13.000 triliun 109 ya, itu yang berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 5.564 triliun, kemudian yang berasal dari konsumsi lembaga non-profit sebesar 115 triliun, yang berasal dari konsumsi pemerintah 980 triliun, sedangkan pembentukan modal cukup tinggi 3.529 triliun, dan seterusnya secara total ya. Dan kita juga bisa melihat output yang tercipta masing-masing menurut produk ya. Jadi pengeluaran rumah tangga ya, itu kita lihat baris 1 kolom 1 ya. 609 ini artinya bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga ya mengakibatkan output tercipta di produk 1 sebesar 619 triliun. Sedangkan untuk produk 2 sebesar 209 triliun, produk 3 1948 triliun dan seterusnya. Nah, mungkin untuk memudahkan pembacanya ini saya buat dalam persentase ya. Jadi secara total itu 42% dari output yang tercipta berasal dari permintaan konsumsi rumah tangga ya. Kemudian dari pembentukan modal 303 26,9%, sedangkan dari ekspor barang itu sebesar 19,0% ya. Demikian juga kalau kita lihat menurut masing-masing produk ya. Produk 1 itu konsumsi rumah tangga menciptakan output secara total 52% ya terhadap total output produk 1 ya, sedangkan pembentukan modal 22,9%, ekspor barang 305 sebesar 17,5%. Nah, demikian analisis dampak permintaan akhir terhadap output, penciptaan output ya. Nah, dengan cara yang sama dapat pula dilakukan analisis dampak permintaan akhir baik terhadap penciptaan nilai tambah bruto, tenaga kerja, dan kebutuhan impor ya. Dalam video ini tidak saya sampaikan ya karena terbatasnya waktu. Kemudian selain itu ya 4 variabel di atas
Analisis dampak juga dapat digunakan terhadap variabel pendapatan, ya. Jadi bagaimana dampak permintaan akhir terhadap penciptaan pendapatan, ya, kemudian juga terhadap perubahan harga dan analisis lainnya. Nah, dalam pendapatan ini, misalkan bagaimana dampak yang sering sudah dilakukan, itu dampak pengeluaran wisatawan terhadap penciptaan pendapatan, dampak perubahan harga BBM, ya, terhadap dampak permintaan akhir terhadap perubahan harga BBM, dan seterusnya, ya. Dan yang terakhir adalah biasanya analisis dampak ini digunakan untuk memprediksi 4 variabel pokok tadi, ya, di tahun-tahun mendatang, dengan catatan atau dengan syarat permintaan akhirnya diketahui, ya. Demikian beberapa informasi, ya, terkait dengan analisis dampak berdasarkan tabel input-output. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.